Dosen dari 3 prodi tersebut dipindahkan ya, diambil untuk saya kata you boleh guna 5.000 pokok gratis percuma sebab kita untuk angkut student Unipa ke Malaysia. Okay, so next, ini pokok-pokok yang berusia hampir dari mahasiswa Fakultas Teknik Kehutanan. Selanjutnya Bapak Haji Matajin mohon berkenan untuk memberikan biopori bukti nyata. Selamat kembali, budaya makan siang mudah-mudahan menjadi makan siang yang barokah menyehatkan. Sangat berat. Saya tambah lagi 50 buku di tangan kanan, sehingga semakin berat, semakin Anda tahan, semakin berat dan sangat berat. Bagus. Sekarang fokus di tangan kiri, saya ikat dengan 100 balon helium yang semakin ringan, semakin terangkat ke atas, semakin ringan, sangat ringan sekali. Bagus. Pertahankan posisi tangan Anda dan pelan-pelan buka mata Anda. Boleh dilihat tangannya, tangan temannya, boleh diturunkan dan silahkan duduk lagi, tepuk tangan yang hebat buat suatu sikap dengan sikap dari berdasi. Bermana ada maknanya. Nih lihat, banyak cantik-cantik tuh. Bentok-tok, ini lanang toh. Ini masih jomblo. Jomblo. Mukanya gak asik. Atau sabun. Sabunnya jadi sama lagi. Ya. Ini Mbak baik ya. Wih, baik cantik. Mbak jomblo ya. Jomblo seperti Mbak ini adalah jomblo yang gampang dapetin pacar, Mbak. Gak percaya? Tembak saya, Mbak. Ya, selamat pagi ya. Perkenalkan nama saya Afif dan saya dari Teknik Industri. Iya, ngapain? Dan saya salah masuk jurusan ya sebenarnya. Enggak. Gini, aku ini selain menjadi stand up comedian, aku ini punya hobi. Hobiku ini apa? Kayak cuma dong ya. Seberat. Gini, aku ini punya hobi. Selain menjadi stand up comedian, aku ini bisa sulap. Dan aku pengen semua orang yang bisa sulap. Bayangin kalau semua orang ini bisa sulap ya, pasti keren. Misalnya bisa sulap ini tukang sunat. Tukang sunat bisa sulap. Misalnya aku tukang sunat ya sulap ya. Ada anak kecil mau sunat kan, suruh tidur, titiknya dipotong, dipotong langsung, ditiup, bunyong lagi. Kok bisa? Adiknya bingung, kok bisa? Nanti tenang lihat titiknya, secet-cet, oh hilang. Oh iya. Adiknya apa bingung? Adik tahu pindahnya di mana? Kuping kamu. Jadi ya titiknya satu ya, sebut jadi 2. Titiknya 2, sebut jadi 5. Titiknya 5 dipasang saya, bisa baca halaman.
Dan lagi, semisal yang bisa sulap ini jomblo, boy. Jomblo bisa sulap sama jomblo yang nggak bisa sulap, bakal kerenan jomblo yang bisa sulap ya. Mungkin gini, kalau jomblo bisa sulap mungkin gini. Kosong. Jomblo. Ya ini jomblo ya, ini jomblo. Tapi aku dulu pernah punya pacar, Pacar itu pendiam, Pernah aku tanyain gini kan, saya udah makan belum? Limbat. Kamu kenapa sih? Kamu ternyata pacarku limbat. Dan kalian tahu nggak sih limbat ini menurut aku keren. Limbat ini apa? Gak bisa ngomong ya kan? Limbat ini gak bisa ngomong tapi istrinya 2 ya kan? Ya. Masih ini bisa ngomong tapi jomblo bisa no. Limbat ini gak bisa ngomong tapi istrinya 2 ya kan? Ini yang jadi pertanyaan. Limbat pas PDKT gitu gimana gitu? Mungkin gini ya. Limbat pas PDKT sama calon pacar, calon istrinya mungkin gini. Yo. Bisa. Jadi gini ya. Stand-up Unipah itu adalah di Surabaya. Mau kasih info, di Surabaya itu ada 4 komunitas stand-up kampus. Yang pertama ada UNER, UNESA, ITS sama Unipah. Unipah satu-satunya kampus swasta yang punya komunitas, Bang. Keren. Dan satu-satunya komunitas kampus paling aktif. Aku semenjak bikin komunitas aku ini adalah founder yang bikin komunitas Unipah. Boleh tepuk tangan ya. Tapi kalau melo, anggota stand-up Unipah itu cuma ada 2. Saya sama satu lagi yang PKU, satu lagi ada 2. Dan anak PKU juga salah jurusan. Gini, buktinya kalau Pak saya ada di YouTube tahun 2014 kita bikin event namanya Banet Stand di Unipah. Itu kita kerja sama Kompas TV. Penontonnya itu acara pertama di Unipah dan penontonnya hampir 1000, gokil itu. Acara kedua ada overacting, terus lanjutkan ada apalagi overacting, terus turnya Kemal Palevi juga pernah, dan bikin stand up show. Aku bikin stand up show spesial di sini sama teman-teman stand up kampus. Dan acara terakhir kemarin Supros, mungkin ada yang nonton Supros? Nonton, ya. Acara terakhir itu paling besar se Indonesia nomor 2 dan di Unipah. Tepuk tangan begini mas. Jadi kalau kalian pengen gabung ke stand up Unipah, bisa gabung ke stand up Unipah itu follow aja Instagramnya @standupUnipah. Di sana ada CP saya, hubungi aja. Dan aku rencana tahun depan mau bikin stand up lagi di sini, doakan lancar ya. Bikin stand up seru lagi. Semoga sponsor ya. Mbak ini bertas gratis ya Mbak ini dan tak rayu, kita rayu. Mbak tahu nggak? Mbak tahu nggak? 3 buyu jomblo kita tahu dirayu. Siapa jomblo? Pacarnya Loro. Mbak tahu nggak 3 hal yang termanis di dunia? Tahu? Yang pertama tebu. Yang kedua gula. Yang ketiga madu. Mbak Ika Ono. Iya. Ayo,
belakang gedung ini ada sanggahnya, di depannya asrama putri atau di sebelahnya perpustakaan. Iya, daripada kakak-kakaknya semuanya ini pulang kuliah langsung pulang langsung tidur, gak ada aktivitasnya, bisa langsung gabung ke kita. Di situ kakak-kakaknya nanti bisa berkunjung di sanggar kami. Ada berbagai macam atribut pramuka dari berbagai negara. Tapi kalau aku nggak bisa pramuka gimana? Oh, kalau nggak bisa pramuka ya? Kalau nggak bisa pramuka jangan khawatir Kak. Kenapa jangan khawatir? Kita di sini tuh belajar bersama, bukan untuk individual semua Kak. Iya. Selamat oleh Kak Ansa Ayu dari PGSD. Dari kami dari aku seperti Bapak. Kami persilakan untuk duduk. Para kawan dan juga Bapak di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Surabaya yang tentunya sejak tadi pagi sudah menunggu dulu kehadiran Gus Ipul. Dan rupanya Gus Ipul juga penuh dengan semangat melihat mahasiswa baru kita juga semangat. Perannya Pak SD tahun 2004 sampai 2007 ketika mengawali daerah desa ketiga waktu itu. Kemudian menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Saifullah Yusuf, Profesor Fisika dari Protolan Aksor yang berkenan di datang, dan tentunya Prof. Iskandar dalam diri serta kawan-kawan para dosen dan anak-anakku sekalian, terimalah salam mesra saya. Semangat pagi! Gus Ipul yang saya hormati, di hadapan Gus Ipul sekitar 2071 mahasiswa, terdiri dari 5 fakultas dan 2. Ya, pokoknya ada 30, silakan duduk dari Mentawai, ada cerita dari bupatinya. Ketika Gus Ipul jadi menteri, Gus Ipul dicarikan, diadakan ke sana naik kapal lautnya Pemda Mentawai. Tapi yang tidak saya buka rahasianya bahwa Gus Ipul sampai ke Tamuka. Ya, saya buka aja itu karena saya orang jujur ke Indonesia. Setengah punya rektor saya. Itu yang mendoakan saya jadi rektor itu Gus Ipul. Katanya Gus Ipul, menit-menit sampai jadi rektor. Ternyata sekarang jadi rektor. Terima kasih Gus Ipul. Ibu dan Mbak sekalian, hari ini cukup bahagia karena Gus Ipul tidak saja sebagai gubernur, wakil gubernur yang saudara. Saya kira itu Gus Ipul, terserah ini waktu saya serahkan. Saya beri waktu sampai azan maghrib. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Unipa. Selamat Unipa. Tadi kan selamat pagi. Pagi, ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi Unipa. Pagi. Ya, tambah Unipa. Bapak Rektor yang saya hormati, Ketua Yayasan serta segenap Universitas Akademika Unipa yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau sekarang saya ada di sini, Pak Rektor, Bapak-bapak ada di situ, ini
semua karena dulu sekolahnya lulus. Jadi kalau adik-adik lulus, insya Allah suatu saat akan berdiri di sini menggantikan kami supaya ada kemudian. Jadi ingat ya, siapapun yang berdiri di sini duduk di depan ini karena dulu sekolahnya selesai. Sekolah selesai, insya Allah adik-adik bisa duduk para dosen, guru seperti kita yang ada di sini. Untuk itu saya doakan semuanya nanti lulus. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya ingin menjadi saksi bagaimana Unipa ini setiap tahun mengalami perkembangan yang luar biasa. Tepuk tangan. Bisa didengar nggak apa yang saya sampaikan? Bisa didengar nggak? Bisa didengar dengan baik? Saya sudah jadi wakil gubernur lebih dari 7 tahun. Setiap tahun saya mengikuti perkembangan Unipa ini dan alhamdulillah setiap tahun berkembang dengan baik dan sekarang menjadi salah satu universitas kebanggaan Jawa Timur. Untuk itu bersyukurlah adik-adik bisa menempuh studi di kampus ini, mudah-mudahan semuanya sukses. Saya selalu begini Pak Rektor kalau ketemu dengan mahasiswa baru, dimanapun kalau saya sedang ketemu dengan mahasiswa baru, saya mengatakan begini, adik-adik sekalian, tidak semua yang lulus SD sederajat bisa meneruskan ke SMP sederajat. Tidak semua yang lulus SMP sederajat bisa meneruskan ke tingkat SMA sederajat. Dan tidak semua lulusan SMA sederajat bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Data menunjukkan tidak kurang hanya 70% yang tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Adik-adiklah yang termasuk 30%. Syukuri itu dengan benar. Ingat orang tua yang membiayai adik-adik, ingat guru-guru, ingat kesempatan ini diberikan oleh Tuhan sehingga adik-adik bisa berada di sini. Itu betul-betul harus diucapkan dalam diri adik-adik kita. Lebih-lebih Pak Rektor dan segenap para dosen, dari 250 juta penduduk Indonesia ini hanya ada sekitar 12 juta yang menyandang gelar S1 kan. Jadi S1, S2, S3. Hanya 12 juta, sekitar 6%. Termasuk SAG, tahu SAG? Sarjana Akad Gimana? Jadi yang S1 ke atas itu hanya 12 juta, 6%. Maka itu kita harapkan adik-adik ini menambah jumlah yang 12 juta. Kalau bisa menjadi 15 juta, menjadi 30 juta. Untuk itu usahakan harus lulus, jangan sampai yang tidak lulus. Sanggup? Siap? Yakin? Alhamdulillah. Sebab dari 30% lulusan SMA sederajat yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak semuanya bisa lulus. Mungkin hanya 80%, mungkin hanya 70%. Nah, saya berharap adik-adik ini kesempatan sudah didapat, jangan sampai tidak lulus, jangan sampai tidak selesai, usahakan tuntas tepat waktu. Sanggup? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua, adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, saya terus terang berharap adik-adik sekalian ini bisa menjadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang di masa-masa yang akan datang. Adik-adik akan dunia. Oleh karena itu adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik supaya nanti menjadi generasi pemenang. Syarat untuk menjadi generasi pemenang harus memenuhi beberapa hal. Catat baik-baik ya. Siap ya kan? Kalau nggak dicatat, ingat baik-baik. Kalau nggak dicatat, ingat baik-baik. Yang akan menjadi pemenang, yang akan menjadi orang sukses, yang akan mendapatkan tempat di masa yang akan datang, nomor satu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan.
Jadi adik-adik ini harus merasa dekat dengan Tuhan terus dimanapun berada. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bagi yang beragama Islam, itulah golongan orang-orang yang tercerahkan. Itulah orang-orang yang ulil albab. Itulah orang-orang yang berakal. Jadi pertama ingat Allah dulu. Pertama ingat Tuhan dulu. Pertama dekat dengan Tuhan yang disebut dengan spiritual happiness. Jadi memiliki kebahagiaan itu. Orang itu kalau merasa dekat dengan Tuhan, dimanapun insya Allah selamat. Sendiri selamat, rame-rame selamat, kaya selamat, tidak punya uang selamat, punya pacar selamat, tidak punya pacar selamat. Oh iki lho, mete iki lho. Kok gelap ya? Ada masih BBM. Contohnya gimana tadi?
Amin.